Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, saudaraku. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang diberkati, yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Saudara sekalian, tahun ini dengan jelas Tuhan memberi buat kita sebuah tema The Year of Soaring High. Tahun terbang tinggi bersama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar tentang fondasi yang kuat. Agar ketika Tuhan angkat kita tidak sampai mengalami yang namanya kehancuran. Tetapi justru kita semakin kuat di dalam Yesus. Kita sudah belajar tentang iman sebagai fondasi yang kuat. Iman percaya kepada Yesus yang membuat kita berani. Kita juga sudah belajar tentang karakter mulia yang harus kita miliki, yang akan terus membuat kita semakin naik bersama dengan Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus kenal dan tinggal dan terus hidup di dalam rencana Tuhan, panggilan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Nah, di bulan yang baru ini, saudaraku, kita akan belajar subtema kita adalah Soaring High in Maturity. Terbang tinggi di dalam kedewasaan. Ucapkan bersama saya kedewasaan. 2, 3, kedewasaan. Nah, judul khotbah hari ini adalah pentingnya kedewasaan. Ucapkan bersama saya pentingnya kedewasaan. 2, 3, pentingnya kedewasaan. Tahukah saudara sekalian bahwa kedewasaan dalam hidup kita itu sangat-sangat penting. Anda lihat bagaimana keluarga kalau dewasa, maka keluarga itu, saudaraku, tentunya akan kuat menghadapi goncangan apapun juga. Saya percaya kalau gereja dewasa, sebuah tempat pekerjaan, semua orang-orangnya adalah orang yang dewasa, jelas akan menjadi sebuah keadaan yang terus berkemenangan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kita akan belajar betapa pentingnya kedewasaan harus kita miliki. Nah, kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab. Orang ini, saudaraku, secara umur sebenarnya sudah cukup dianggap dewasa. Tetapi ada sebuah pembelajaran yang harus menjadi cermin buat kita pada hari ini. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Alkitab berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Ucapkan bersama saya dengan keras, ketika Musa telah dewasa. 2, 3. Ketika Musa telah apa? Dewasa. Diperkirakan waktu itu usia Musa sudah 40 tahun. Secara umur dia sudah cukup dewasa, 40 tahun. Apa yang terjadi? Musa keluar mendapatkan saudara-saudaranya, yaitu sesama bangsa Israel, di mana Musa waktu itu diangkat sebagai pangeran kerajaan Mesir, dan bangsa Israel sedang diperbudak di Mesir dalam perbudakan yang mengerikan. Musa keluar mendapatkan saudara-saudaranya sebangsa untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir, seorang mandor Mesir, memukul seorang Ibrani, orang Israel sebangsa dengan Musa. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ayat 12. Musa menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ayat 13. Ketika keesokan harinya Musa keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Orang Israel, 2 orang sedang berkelahi. Musa bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ayat 14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau, Musa, menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Siapa emangnya dirimu, Musa? Lihat, Musa mengalami pengejekan dan penolakan. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan.
Dan lihat apa yang terjadi ayat 15, perhatikan. Ketika Firaun, Raja Mesir, mendengar tentang perkara itu, bagaimana Musa membunuh, yaitu mandor orang Mesir, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Nyawa Musa terancam. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Dan waktu dia lari, dia kemana? Dan tiba di tanah Midian, di padang gurun Midian. Lalu ia Musa duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, ayat Alkitab dalam ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, ketika Musa telah dewasa. Saudara sekalian, memang secara usia waktu itu Musa sudah cukup dewasa, 40 tahun. Tetapi ternyata kedewasaan Musa secara usia belum diimbangi dengan sebuah kedewasaan yang sesungguhnya. Dengan emosi, dengan kemarahan, maka Musa akhirnya membela, yaitu orang Israel yang dipukul, yang dianiaya oleh mandor orang Mesir, dan Musa lihat ke kanan kiri, dan dia berharap tidak ada orang yang tahu, dan dia bunuh orang Mesir itu, dan dia simpan, dia sembunyikan mayatnya di pasir. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya Firaun tahu, karena ternyata ketika Musa membunuh, orang Mesir yang dia tolong itu melihat, dan Anda tahu saudaraku, orang Mesir, orang Israel yang ditolong itu akhirnya menjadi sumber berita kemana-mana, bahwa Musa menolong dia dengan membunuh orang Mesir. Dan singkatnya akhirnya Musa yang terancam harus lari selama 40 tahun di padang gurun Midian. Sebuah tempat yang sangat tidak nyaman. Dan Anda tahu kenapa? Karena memang waktu itu secara umur Musa sudah dewasa, tetapi masih kanak-kanak secara emosi. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Inilah inti persoalan dari setiap kita hari-hari ini. Berapa banyak orang secara usia sudah cukup dewasa. Tetapi sebenarnya kita belum dewasa secara sesungguhnya. Lihat, ingat setiap kali kita ulang tahun, pasti usia kita tambah bertambah. Dan Anda harus tahu, orang nyanyi panjang umurnya, sebenarnya yang harus itu kita nyanyi begini, pendek umurnya. Kenapa? Semakin dekat ke alam kubur, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Pertanyaannya, sudahkah kita cukup dewasa? Saudara, yang menyedihkan ada banyak rumah tangga ribut. Kenapa? Karena seorang suami yang belum dewasa. Yang membuat akhirnya istri dan anak-anak mengalami begitu banyak persoalan. Lihat bagaimana seorang istri yang belum dewasa akhirnya membuat begitu banyak persoalan terhadap suami dan juga anak-anaknya. Dan berapa banyak orang tua, berapa banyak bos, berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak para pemimpin, berapa banyak jemaat yang belum dewasa, yang akhirnya menjadi banyak persoalan di mana-mana. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya percaya Tuhan mau berkata buat kita, nak, penting sekali untuk semua kita jadi orang yang dewasa. Yang mau jadi orang dewasa, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin, saudara. Sebuah pepatah kuno berkata, menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan setiap kita. Dan tahukah saudara sekalian, berapa banyak kita jumpai orang usia lanjut, tapi ternyata masih kanak-kanak. Dan berapa banyak orang berusia lanjut, tetapi begitu bijaksana dan matang dan dewasa. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua kita sadar tentang kekanak-kanakan kita. Dan kita memutuskan mulai hari dan seterusnya untuk jadi dewasa. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan haleluya. Nah, tahukah sekalian, dari kisah Musa kita belajar bahwa ketidakdewasaan itu akan sangat
berbahaya. Ucapkan bersama saya, ketidakdewasaan akan sangat berbahaya. 2, 3. Ketidakdewasaan akan sangat apa? Berbahaya. Nah, bahaya apa yang akan terjadi karena ketidakdewasaan? Ketidakdewasaan akan menghasilkan tindakan bodoh. Saudara lihat betapa konyolnya Musa. Dia membunuh mandor Mesir dan dia berharap tidak ada orang tahu. Padahal dia membunuhnya di depan publik dan di depan orang Israel yang dia tolong. Bahkan dia mencoba memandang mayat orang itu dengan harapan dia tinggalkan jejak dan orang tidak tahu. Dan Anda harus mengerti, ketidakdewasaan seringkali menghasilkan banyak tindakan-tindakan bodoh. Saudara sekalian, sebagai gembala, sejak tahun 2002 sampai hari ini saya mengembalakan gereja dan setiap saudara. Saya mendampingi jemaat dari awal sampai hari ini. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang dari kanak-kanak terus bertumbuh dewasa. Tetapi jujur, berapa banyak orang juga yang sudah sekian tahun ikut Tuhan, tetapi terus kanak-kanak. Saudara, saya masih ingat puluhan tahun yang lalu. Lama banget, saudara. 10 tahun lalu lebih. Ya, saya masih ingat ada seorang jemaat baru dari Indonesia. Datang dengan istri dan anaknya masih kecil. Setiap kali dia ketemu dengan siapapun, dia selalu senyum. Bahkan setiap kali ketemu saya salami, selalu dia senyum dan ketawa. Sampai akhirnya saya sebut dengan istri saya, Master Smile. Kenapa? Karena dia selalu smile, senyum setiap kali ketemu orang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Satu hari, tiba-tiba saya terima telepon dari istrinya. Istrinya teriak histeris. Dan teriak-teriak dengan air mata, "Pak, tolong Pak Lukas, tolong." Saya kaget, ada apa Bu? "Pak, suami saya Pak, masuk penjara, ditangkap polisi." Saya kaget, ada apa? Dan singkatnya Anda tahu, kami akhirnya dampingi suaminya selama beberapa bulan dalam proses pengadilan. Kenapa? Karena si Master Smile ini, yang suka senyum setiap saat. Rupanya dia kerja di sebuah pabrik, dan ternyata oleh leadernya, seorang wanita Indonesia yang seringkali akhirnya mengolok-olok dia. Bahkan jadwal kerja seringkali diganti-ganti dan sebagainya. Nah, Master Smile ini merasa diperlakukan tidak adil. Dan Anda tahu puncaknya, satu siang ketika makan siang, jam makan siang, di lunchroom, di ruang makan siang bersama semua para karyawan. Master Smile ini karena emosi, karena dia bagian karton. Jadi dia bawa pisau karter yang dia pakai untuk kerja. Dia bawa ke lunchroom dan tiba-tiba dia datangi wanita leadernya itu. Dan dia taruh pisau karter di lehernya. Dia ancam, "Kamu macam-macam sama saya bisa bunuh kamu." Dan sebagainya. Dan Anda tahu, seketika juga orang-orang Amerika yang lihat langsung telepon 911. Dan akhirnya itu Master Smile langsung, saudaraku, yaitu ditangkap polisi. Dan akhirnya harus menjalani proses pengadilan sekian saat. Dan saya dampingi dan dia berkata, "Pak, saya cuma mau ngancam aja. Saya supaya mau nakut-nakutin, supaya dia nggak macam-macam. Saya nggak berniat membunuh kok." Saya berkata, "Kamu harus tahu, kalau di Indonesia hal itu mungkin orang berkata, oke, tapi di Amerika akhirnya kamu masuk penjara." Dan Anda tahu, sebuah tindakan bodoh akhirnya merusak semua impian keluarganya. Dan sudah tahu, suami istri ini dan anaknya dengan sebuah impian tekad berhasil di Amerika. Tetapi karena ketidakdewasaan, akhirnya suaminya dideportasi pulang. Istri dan anaknya menyusul pulang. Dan Anda tahu, semua impian di Amerika hancur berantakan. Saudara, ketidakdewasaan akan sangat-sangat berbahaya. Apalagi, karena bahaya ketidakdewasaan berikutnya adalah sangat merugikan. Saudara tahu kalau orang tidak dewasa, itu sangat merugikan. Lihat Musa karena belum dewasa secara emosi. Dia merugikan banyak hal. Dia merugikan dirinya sendiri. Dia harus lari dari istana Raja Mesir yang begitu enak.
Dia harus lari ke padang gurun Midian yang sangat tidak nyaman. Belum lagi Musa merugikan orang lain. Minimal dia bunuh mandor orang Mesir itu. Dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Mandor itu kalau punya istri dan anak-anak, maka istrinya kehilangan suami. Anak-anaknya kehilangan figur ayah yang mereka cintai dan dambakan. Dan Anda tahu saudaraku, bahkan akhirnya ketidakdewasaan merugikan, yaitu apa? Kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Anda tahu, harusnya Musa, kalau saya yakin waktu itu sudah cukup dewasa, Musa sudah langsung bisa diangkat jadi pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi Anda tahu, gara-gara ketidakdewasaan Musa, maka kerajaan sorga dirugikan. Akhirnya tertunda 40 tahun. Menunggu Musa dewasa, barulah akhirnya Musa dipakai membebaskan bangsa Israel. Saudara sekalian, hati-hati. Ketidakdewasaan akan sangat merugikan. Baru-baru ini di sebuah kebun binatang yang terletak di pinggiran kota Shanghai, China. Saudara, ada suami istri dan anak yang akhirnya minggu kemarin mereka mau masuk ke kebun binatang. Dan akhirnya si suami memberikan tiket untuk masuk kepada istri dan anaknya. Lalu istrinya tanya, loh, tiket suaminya mana? Tiket papanya mana? Dia berkata, tenang, masuk saja. Saya nggak usah pakai tiket. Dan Anda tahu, Master Sang itu, sang suami. Akhirnya sang, saudaraku, dia ketika istri dan anaknya udah masuk ke kebun binatang, dia lompat tembok. Dia memanjat tembok kebun binatang demi menghemat uang tiket kebun binatang. Begitu dia melompat masuk ke dalam kebun binatang, ternyata Seng salah tempat. Dia lompat persis di dalam kandang harimau yang lagi pas diberi makan. Dan Anda tahu hari-hari ini kalau Anda lihat di YouTube, itu jadi sebuah sebuah pertontonan yang sangat mengerikan. Saudara tahu, di depan istri dan di depan anaknya, di depan semua orang-orang pengunjung kebun binatang minggu lalu, saudara, Seng akhirnya diterkam oleh harimau di lehernya. Dia coba bangun, dia coba mau lepas. Tiba-tiba 2 harimau yang lain juga menerkam dia. Saudara tahu, sebuah video yang diambil dari cellphone, dari pengunjung, sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Dan itu sebuah kisah nyata. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya pihak kebun binatang mencoba dengan mercon, mencoba dengan petasan, supaya akhirnya harimau itu meninggalkan Seng. Ternyata tidak. Akhirnya terpaksa ditembak 1 dan mati 1 harimau. Dan yang lain baru pergi. Dan Anda tahu, Seng segera dibawa lari ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, dia sudah kehilangan nyawa. Lihat betapa ketidakdewasaan. Hanya mau menghemat uang tiket. Saudara sekalian, dia merugikan dirinya, merugikan keluarganya, dan banyak orang. Apalagi bahaya ketidakdewasaan, harus bayar harga mahal. Saudara, Musa harus bayar harga mahal. 40 tahun dia di padang gurun. Panas kalau lagi summer. Dingin kalau lagi winter. Dan Anda harus tahu, di padang gurun keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Harga mahal harus dibayar setiap orang yang tidak dewasa. Saudara tahu, saya ingat tahun 2013 ketika bawa rombongan menuju ke Mesir dan Israel. Saudara, dari Kairo kami naik mobil, naik bus, rombongan. Dan ternyata harus dikawal dengan tentara. Kami harus konvoi sekian puluh mobil, truk dan sebagainya, bus, depan tentara, belakang tentara. Saya tanya, kenapa kok begini? Leadernya berkata, karena sedang tidak aman. Banyak teroris dan banyak perampok di tengah jalan. Dan Anda masih ingat tahun-tahun itu ada pesawat dari Rusia yang lagi terbang di atas Gunung Sinai, ditembak oleh teroris dan jatuh. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Belum lagi saudara, di padang gurun itu saya lihat panas tandus.
40 tahun Musa ada di sana. Sebuah harga yang mahal. Sebelumnya dia ada di istana raja begitu nyaman. Dan Anda harus tahu, saudaraku, ketika kami akhirnya siang itu lapar, maka kami akan melewati terusan Suez. Anda tahu sebuah semenanjung yang akhirnya digali, yang akhirnya membuat kapal lewat, itulah terusan Suez. Nah, sebelumnya tour leader berkata, kita akan makan siang di rumah makan restoran terbaik di terusan Suez. Kami bayangkan restoran seperti apa. Begitu kami berhenti, bus berhenti, dan kami turun. Ternyata restoran terbaik di sana adalah, yaitu saudara, sebuah rumah makan ayam bakar. Dan Anda tahu, apakah ayam bakarnya yang salah? Enggak salah, hebat, enak. Ayam bakarnya. Tapi Anda tahu, kami lihat di depan mata, waktu mau masuk ke rumah makan, lewat orang yang bakar ayam. Sambil bakar ayam, saudaraku, ada lalat, cuman satu. Temennya sekampung. Banyak lalatnya. Sampai lagi dibakar. Lalatnya sudah sebagian tahan api. Sudah nempel walaupun sudah kena api panas. Dikipas. Dan kita berkata, haleluya. Dan Anda bisa bayangkan, Musa harus bayar harga mahal. Apalagi kemudian bangsa Israel tertunda 40 tahun di perbudakan Mesir. Tahukah sekalian bahwa ketidakdewasaan kita sangat berbahaya? Lihat bagaimana Raja Daud hanya karena ketidakdewasaan menghadapi godaan. Dia mulai lihat wanita yang bernama Batsyeba mandi telanjang. Coba saya mau tanya sama saudara. Yang salah itu siapa? Daud yang lihat wanita mandi telanjang atau Batsyeba yang mandi telanjang? Halo, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ada orang berkata, yang salah Batsyeba. Kenapa dia mandi telanjang? Lah emangnya kemudian kalau gitu sejak hari ini kita buat fatwa. Mandi tidak boleh telanjang. Terus sekalian, di mana-mana kita lihat godaan. Tapi Anda tahu, Daud akhirnya karena ketidakdewasaan, dia jatuh berzina dengan Batsyeba. Jujur saudaraku, nikmatnya selingkuh itu berapa lama sih? Tapi Anda tahu harga yang mahal yang harus dibayar Daud mengerikan. Saudara tahu? Daud akhirnya memang tanggung jawab nikahi Batsyeba ketika hamil. Tapi akhirnya Daud pakai tangan musuhnya dia bunuh Uria, suami Batsyeba. Tapi apakah kemudian cukup dan selesai kasusnya? Seperti Musa tadi ditutup rapat-rapat seolah-olah tidak akan ada resikonya. Siapa bilang? Saya percaya pertobatan akan membuat Tuhan mengampuni. Tetapi harga pertobatan harus tetap akan ditanggung. Saudara tahu? Akhirnya Daud punya anak wanita yang cantik bernama Tamar. Dari salah seorang istrinya. Akhirnya diperkosa oleh anak Daud yang lain dari istri yang lain. Yang bernama Amnon. Apa yang terjadi kemudian akhirnya saudaraku? Kakak daripada Tamar yang bernama Absalom benci dendam kepada Amnon yang memperkosa adiknya. Dan satu hari akhirnya Absalom membantai Amnon. Pedang berjalan di dalam keluarga Daud. Dan Anda tahu saudara, belum selesai. Satu hari Absalom mengkudeta Daud bapaknya. Ketika Daud lari dari istana dengan anak buahnya. Dia tinggalkan beberapa gundiknya. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba Alkitab mencatat, Absalom di atas soto istana Daud. Saya yakin di atas tempat yang sama Daud berzina dengan Batsyeba. Akhirnya gundik-gundik Daud ditiduri oleh Absalom anaknya. Lihat bahwa ketidakdewasaan akan membuat harus bayar harga yang mahal. Simson akhirnya harus kehilangan kedua matanya. Dia kehilangan semua masa depannya, semua rencana Tuhan. Kenapa? Gara-gara dia tidak dewasa menghadapi rayuan Delila. Lihat bagaimana Yudas Iskariot, karena dia tergoda mencuri uang kas dari pelayanan Yesus yang dia pegang. Dia korupsi. Dan sampai akhirnya Yudas sakit hati waktu ditegur oleh Yesus. Dimarahi oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Yudas akhirnya dia jual Yesus yang dia cintai. Hanya dengan 30 keping perak. Tapi apa yang terjadi? Harga mahal yang harus Yudas bayar. Dia mati gantung diri. Dan Anda tahu, dia kehilangan
segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, pilihlah untuk mulai hari ini dan seterusnya. Saya dan saudara mau jadi dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baru-baru ini di Taiwan, ada suami istri yang menikah. Dan mereka buat pesta besar di restoran mewah di kota Taipei. Akhirnya mereka mendapat bonus. Kedua pengantin boleh minum bir, wine sepuasnya tanpa tambahan biaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mumpung gratis, maka Wu, si pengantin pria, minum minuman keras sebanyak-banyaknya. Mumpung gratis, dengan rakus yang minum sebanyak-banyaknya. Dan saat pulang, wajahnya mendadak pucat. Lalu segera Wu dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata jantungnya tidak tahan menerima asupan alkohol begitu banyak. Dan malam itu juga Wu meninggal dunia pada hari perkawinannya. Hanya gara-gara ketidakdewasaan. Siapa hari ini mau berkata, saya mau tinggalkan kekanak-kanakan saya. Dan saya mau jadi dewasa. Siapa yang mau angkat tangan saudara? Yang mau, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong AC-nya. Saudara sekalian, apa sih tanda kedewasaan? Apa yang dimaksud dengan kedewasaan? Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, kata kedewasaan dipakai dengan kata kematangan. Orang yang dewasa adalah orang yang punya namanya kematangan. Katakan bersama saya, kematangan. 2, 3, kematangan. Mari kita belajar, kita harus punya namanya kematangan. Dan dari Musa, pada waktu Musa 40 tahun di padang gurun, Musa masuk sekolah padang gurun. Saudara harus tahu, terkadang Tuhan pakai begitu banyak keadaan yang mengerikan dan tidak nyaman untuk membuat kita belajar jadi dewasa. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata namanya. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa tanda kedewasaan. Yang pertama, orang yang dewasa harus matang secara rohani. Ucapkan bersama saya, matang secara rohani. 2, 3, matang secara rohani. Saudara sekalian, kalau Anda baca Musa, selama dia, AC-nya tolong, selama dia, saudaraku, berada di istana raja, dia tidak pernah tercatat bertemu dengan Tuhan. Dia tidak pernah tercatat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang menarik, justru ketika Musa ada di padang gurun, Alkitab mencatat bahwa Musa akhirnya bertemu dengan Tuhan di padang belantara, di semak-semak yang menyala. Dan ternyata, saudaraku, semak yang menyala itu, saudaraku, adalah saat di mana Tuhan hadir. Dan akhirnya membuat Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau Anda belajar, ternyata sejak perjumpaan Musa dengan Tuhan, membuat rohani Musa semakin matang dan bertumbuh. Apa yang terjadi? Musa akhirnya, saudaraku, menjadi orang yang kenal Tuhan. Dan sampai akhirnya dia, Alkitab tercatat, dia dengar suara Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Musa melihat wajah Tuhan. Dan yang ajaib, sampai Alkitab berkata, Musa adalah friend of God, sahabat Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Kematangan secara rohani, itu adalah ukuran kedewasaan kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Jangan cukup puas kalau saudara hanya jadi Kristen sudah sekian tahun. Jangan cukup puas kalau saudara hanya sekedar tiap minggu datang ke gereja, walaupun ini penting. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah matang secara rohani? Ingat baik-baik, kematangan rohani tidak terukur dari
berapa tinggi jabatan seseorang di gereja. Kematangan rohani tidak terukur dari berapa lama dia jadi orang Kristen. Tetapi kematangan rohani adalah apakah kita kenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi secara pribadi kita mengalami Tuhan yang percaya. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Berapa banyak kita ikut Yesus hanya karena ikut-ikutan. Oh, karena temanku ngajak, aku ikut ke gereja. Oh, karena orang tuaku ngajak, aku ke gereja. Bagus. Tapi saudara, orang Kristen yang cuma ikut-ikutan akan sangat berbahaya. Kenapa? Begitu dia menghadapi situasi yang tidak seperti yang diharapkan. Begitu dia mengalami godaan bahkan kekecewaan. Rontok imannya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar mulai tahun ini, mari kita tertanam kuat di dalam Yesus. Cuman 2 orang. Mari kita terus berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kekristenan kita tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Yang percaya tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Kata amin. Sudah jujur ya. Berapa banyak orang Kristen masih kanak-kanak. Hanya cuman karena doa nggak dijawab, ngambek. Hanya cuman karena keinginannya nggak dijawab, nggak dikabulkan, marah, kecewa. Hanya masalah sepele-sepele. Akhirnya jadi marah sama Tuhan, sama pendeta, sama gereja, dan tinggalkan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Jujur ya, kekristenan kita harus semakin dewasa. Kerohanian kita harus kenal Tuhan sampai bertumbuh, sampai berbuah, dan menghasilkan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Saudara jujur ya, kalau saudara lihat kekristenan di Indonesia atau di Amerika, ini sangat menyedihkan. Coba lihat kalau orang bersaksi, apa yang disaksikan? Oh puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan jawab doa saya. Dulu saya melarat sekarang jadi kaya. Dulu saya sakit sekarang jadi sembuhkan. Puji Tuhan saudara, doa saya dikabulkan. Dulu jomblo sudah 30 tahun. Sekarang akhirnya sudah punya pasangan. Oh puji Tuhan saudara, akhirnya doa saya dijawab Tuhan. Nah, apakah itu salah? Tidak. Tapi pertanyaannya, jujur. Ketika dia berdoa lalu Tuhan tidak jawab. Ketika dia sakit lalu Tuhan tidak sembuhkan. Tetapkah orang itu percaya Yesus? Saudara, Anda tahu beda dengan kekristenan di China. Di China, saudara tahu orang Kristen di sana kalau bersaksi. Enggak bilang begini, puji Tuhan saudara, wow saya diberkati. Oh puji Tuhan saudara, saya sudah punya rumah baru. Puji Tuhan mobil saya bertambah. Walaupun itu tidak salah, walaupun itu janji Tuhan, katakan amin. Tapi sudah tahu, orang Kristen di China kalau saksi ini, puji Tuhan saudara, saya baru keluar dari penjara. 5 tahun saya dianiaya. Karena saya tetap percaya Yesus. Tidak ada yang amin saudara. Puji Tuhan saudara, ini lihat bekas luka-lukanya. Saya dianiaya karena Yesus. Dan mereka tepuk tangan. Puji Tuhan saudara, saya bersaksi. Saya minggu kemarin sudah membawa 50 jiwa baru. Termasuk mertua saya yang paling galak. Sudah bertobat, bahkan dibaptis. Semua tepuk tangan. Lihat kesaksiannya beda. Coba kita. Flu aja doa nggak disembuhkan. Ngambek gak ke gereja. Di sini gak ada. Coba kita ngurus surat kemudian masih belum dapat jawaban atau tertolak. Langsung kemudian sudah Tuhan pilih kasih. Betapa kita masih kanak-kanak secara rohani. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar kerohanian kita matang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu, tolong teman-teman AC-nya masih nyala. Saudara tahu bahwa sekarang orang Kristen di Tiongkok berapa orang? Saudara, tahun 2010 sebuah lembaga misi dunia telah mencatat. Tahun 2010 orang Kristen yang lahir baru di Cina itu lebih dari
58 juta. Enggak ada tepuk tangan, saudara. 2016 kemarin, lebih dari 90 juta orang Kristen. Dan diperkirakan 5 tahun ke depan akan lebih dari 250 juta orang Kristen yang percaya. Tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Saudara lihat, kenapa mereka bertumbuh? Dan dipercaya Tiongkok sekarang adalah negara Kristen terbesar. Kenapa? Karena mereka bertumbuh melalui semua tantangan dan pergumulan. Yang kedua, apa tanda kedewasaan? Yang kedua adalah matang secara emosi. Kata bersama saya, matang secara emosi. 2, 3. Matang secara apa? Emosi. Saudara, Musa sejak dia di padang gurun, dia mulai bertumbuh matang secara emosi. Musa menjadi rendah hati. Tidak lagi sombong. Tadinya Anda lihat, baca tadi, Musa begitu sombong dan angkuh. Tetapi Musa akhirnya berubah matang secara emosi. Dia jadi rendah hati. Bahkan Musa kalau Anda baca, setelah dia dipimpin Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Musa menjadi orang yang sabar. Bukan lagi pemarah. Bukan lagi dikit-dikit langsung emosi meledak. Sumbu pendek. Enggak. Musa jadi orang yang sabar. Bahkan Musa akhirnya punya penguasaan diri yang luar biasa. Saudara sekalian, kematangan emosi ini harus kita miliki. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa sih yang dibanggakan? Apa sih yang disombongkan? Kalau kita dikit-dikit langsung emosi. Langsung marah. Saudara sekalian, Musa berubah jadi orang yang rendah hati. Dan sabar. Kalau Anda baca berkali-kali orang Israel yang sudah ditolong Tuhan melalui Musa. Malah akhirnya marah sama Musa. Maka mereka akhirnya kemudian berontak sama Musa. Dan mereka mau rajam Musa dengan batu. Lihat apa yang Musa lakukan. Musa langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Tanda sebuah kerendahan hati. Kalau orang terus sujud tersungkur di kaki Tuhan. Saat orang mungkin menghina dan merendahkan. Dan Anda harus tahu, Tuhan bela Musa luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jangan jadi orang sombong. Kenapa? Semua kita ini berasal dari tanah. Betul? Ucapkan bersama saya berasal dari tanah. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Saya berasal dari apa? Tanah. Dan kita bakal akan kembali kepada apa? Tanah. Makanya kita katakan, innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu dalam Alkitab bahasa Arab, dalam kitab pengkhotbah. Tanah kembali pada tanah, roh kembali pada penciptanya. Oke? Nah, dengar baik-baik. Tapi kalau orang sadar bahwa dia berasal dari tanah, tapi hidupnya sombong, belagu, suka iri, suka siri, suka ribut, suka berantem, suka caci maki orang, jangan-jangan dia berasal dari tanah sengketa. Yang ketiga, apa tanda kedewasaan? Matang dalam cara berpikir. Saudara, Musa itu waktu masih kanak-kanak, lihat, pendek pikirannya. Marah, emosi, bam, bunuh. Lalu dia kemudian tutup, dia pikir selesai. Ternyata tidak. Saudara, tapi Musa sejak dia diproses dalam kedewasaan di padang gurun. Musa jadi matang dalam cara berpikir. Nah, kita harus matang dalam kerohanian. Matang dalam emosi, tapi juga matang dalam cara berpikir. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, itu akan Tuhan kerjakan.
Dan bagaimana cara kita berpikir akan menentukan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, apa sih orang yang cara berpikirnya matang? Dia berpikir luas. Kata bersama saya berpikir luas. 2, 3. Bukan sempit. Dia selalu berpikir out of the box. Saudara hati-hati ya. Hidup ini kalau saudara nggak punya cara berpikir yang luas, sempit terus. Itu mengerikan. Makanya belajar minta sama Tuhan supaya Tuhan buka pikiranku yang sempit. Supaya jadi pikiran yang luas. Kata bersama saya, pikiran yang luas. 2, 3. Lalu tanda kematangan dalam cara berpikir adalah berpikir maju ke depan. Selangkah lebih maju daripada orang lain. Kata bersama saya, berpikir maju ke depan. 2, 3. Berpikir maju ke depan. Berani maju. Saudara tahu, di Afrika ada sejenis rusa yang diberi nama impala. Kata bersama saya impala. 2, 3. Makanya sudah pernah tahu ya, ada mobil, ada tipenya impala. Nah, rupanya begini. Rusa impala ini disebut sebagai hewan tergesit di seluruh dunia. Selain larinya yang kencang, impala ini juga bisa lompat setinggi 3 meter. Bahkan lompatannya itu bisa sejauh 9 meter. Bayangkan. Lompatannya segi 3 meter dan kemudian sejauh 9 meter. Tapi aneh. Rusa impala yang akhirnya ditaruh di kebun binatang. Itu hanya cukup diberi pagar di kandangnya 1 meter. Padahal rusa impala yang dewasa tingginya 90 cm. Jadi cuma selisih berapa? 10 cm. Loh Pak, apa rusa impalanya nggak lompat? Kan dia bisa lompat 3 meter. Enggak. Aneh. Padahal di alam bebas dia bisa lompat 3 meter tingginya, sejauh 9 meter, tapi begitu dia ditaruh pagar di kandangnya hanya 1 meter, dia akhirnya tidak bisa lompat. Akhirnya para ahli meneliti apa yang membuat impala tidak bisa lompat. Sudah tahu, rupanya impala ini tidak mau lompat jika dia tidak melihat tempat di mana ia akan mendarat. Jadi karena itu pagar hanya setinggi 10 cm lebih tinggi daripada badannya. Dia nggak bisa lihat apa yang ada di balik pagar. Maka dia tidak bisa dan tidak mau lompat. Sudah tahu berapa banyak orang Kristen juga begitu. Aduh, nggak berani nggak, resikonya terlalu besar. Nanti begini, nanti begitu. Saudara, nggak bisa lihat. Nah akibatnya apa? Selalu takut, ragu-ragu. Dengar baik-baik. Orang sukses bukanlah orang yang takut untuk gagal. Orang sukses adalah orang yang biasa gagal, tapi bangkit kembali. Karena dia terus berusaha dan maju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hari besok saja saudara nggak tahu. Ya kan? Belum lagi isu-isu yang berkembang. Begini, menakutkan. Dan saudara kemudian berkata, aduh begini. Percaya, orang dewasa cara berpikirnya luas dan jauh ke depan. Percaya masa depan kita pasti ada di tangan Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya dan amin. Lalu orang yang matang secara cara berpikirnya. Dia juga selalu berpikir positif. Kata bersama saya berpikir positif. 2, 3. Dan selalu mencari solusi. Kalau ada masalah dia nggak ribut menyalahkan. Kemudian ribut emosi. Tapi dia jalan keluarnya apa ya? Nah itu orang yang berpikir matang. Saudara, satu hari ada seorang penulis buku yang terkenal. Dia duduk di kantornya, di ruang kerja di rumahnya, dan dia ambil bolpen dan kertas. Dan dia mulai menulis dengan wajah sedih. Dia tulis begini, tahun lalu 2016, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu saya. Saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama dia menulis. Saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi.
Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun yang sama juga, saya ditinggal mati oleh ayah yang tercinta. Masih di tahun yang sama, anak saya gagal ujian akhir kedokteran. Karena kecelakaan mobil yang dia alami. Dan biaya bengkel akibat kerusakan mobil adalah puncak kesialan saya di tahun lalu. Lalu pada bagian akhir penulis ini menulis, sungguh tahun lalu adalah tahun yang sangat buruk dalam hidup saya. Dan kemudian dia termenung dengan sedih. Waktu istrinya masuk ke kamar, ke kantor daripada ruangan kerja daripada penulis ini di rumah. Istrinya pandangin dan baca tulisan suaminya. Lalu istrinya ambil kertas yang dipakai suami untuk menulis. Istrinya bawa keluar dari tempat itu. 15 menit kemudian istrinya kembali. Dengan tulisan yang istrinya tulis di balik daripada tulisan suaminya. Dan kemudian istrinya berkata, yang tolong baca tulisan saya. Waktu suaminya yang sedih baca, dia kaget. Istrinya menulis, tahun lalu 2016. Akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya. Yang selama ini bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Di tahun yang sama juga saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan berkarya dan penghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluargaku. Sekarang saya bisa gunakan waktu saya lebih banyak untuk menulis. Yang merupakan hobi saya sejak dulu. Saya bersyukur karena di tahun yang sama, ayah saya yang sudah berusia 95 tahun, tanpa sakit apa-apa, telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia. Dan saya bersyukur karena di tahun yang sama, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut. Tetapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir sang istri menulis, tahun lalu adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya takjub dan bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo lebih meriahkan haleluya. Lihat, orang yang dewasa akan melihat hidup ini bukan dari sisi cara berpikir negatif. Tetapi dia selalu akan bisa melihat alasan untuk bersyukur. Yang setuju katakan amin. Sudah jujur, setiap hari ada enggak banyak alasan untuk Anda bersungut-sungut? Ada enggak? Banyak. Dingin lah. Ya kan? Yang beginilah, yang begitulah. Tapi saya mau tanya, di hari yang sama apakah ada banyak alasan untuk kita bisa bersyukur? Banyak. Puji Tuhan, dingin. Ternyata saya ada di Amerika, bukan di Pecenongan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya bisa duduk di gereja, ya kan? Saya bersyukur daripada duduk di kasino. Loh, amin. Puji Tuhan, saya dengar khotbah walaupun sambil senyum-senyum. Kenapa? Daripada saya sakit di rumah, sakit tergeletak, gak bisa apa-apa. Mari ada banyak hal yang kita bisa syukuri kalau kita punya kematangan dalam cara berpikir. Katakan haleluya. Yang keempat, apa tanda kedewasaan? Yang keempat, matang menjalankan tanggung jawab. Harga dari sebuah kebesaran terletak dari kebesaran hati kita menjalankan tanggung jawab. Saudara, Musa akhirnya dididik Tuhan 40 tahun di padang gurun, menggembalakan, bertanggung jawab atas domba-domba mertuanya Yitro. Dan ketika Musa dianggap Tuhan sudah cukup matang menjalankan tanggung jawab, akhirnya Tuhan angkat dan percayakan menggembalakan lebih dari 3 juta bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara, berapa banyak orang mengeluh begini? Saya kerja kok enggak naik jabatan ya?
Saya pelayanan kok enggak pernah ya naik jabatan. Saya kok enggak pernah ya naik gaji. Saudara, coba cek dulu. Prinsip Alkitab berkata, siapa bertanggung jawab dari perkara kecil, ia pasti akan dipercaya Tuhan perkara-perkara lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Hari ini apapun tanggung jawab yang ada dalam tangan saudara, kerjakan. Lihat kalau suami nggak bertanggung jawab. Begitu dia menghadapi ketidakcocokan dengan istrinya. Lalu dia berkata lebih baik pisah saja, cari wanita lain. Itu tanda ketidakdewasaan. Kalau seorang wanita, seorang istri dan berkata, kenapa suamiku tidak seperti yang kuharapkan? Aku mengharapkan suamiku seperti Beauty and the Beast, tapi bukan beastnya, beauty-nya aja. Tapi kenapa yang ada cuma the beast-nya? Lalu kemudian berpikir mau cari pria lain, itu tanda ketidakdewasaan. Dengar baik-baik. Tanggung jawab adalah bagian daripada kedewasaan. Semakin orang dewasa, semakin dia akan bertanggung jawab dengan baik. Dan Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Tanda kedewasaan adalah matang dalam sikap dan perkataan. Saudara, Musa dari seorang kanak-kanak yang diketawain, diejek. Siapa yang milih kamu jadi pemimpin dan hakim? Saudara tahu? Akhirnya sejak Musa dewasa, secara saudaraku, sikap dan perkataan, maka akhirnya Musa sampai hari ini sangat dihormati dan sangat dikagumi oleh banyak orang Israel. Kalau saudara punya teman orang Yahudi, coba tanya. Setiap kali mereka ke sinagoga hari Sabtu, di tempat ibadah mereka, di panggung, ada satu kursi besar kosong. Itu untuk siapa? Itu adalah kursi kehormatan yang mereka sediakan buat Musa. Karena mereka begitu kagum dan mengakui Musa, pemimpin mereka, yang menjadi inspirasi. Kenapa? Karena Musa dewasa dalam sikap dan perkataan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dalam hidup ini terkadang ya, kalau kita tidak dewasa dalam sikap dan perkataan, saudara, itu akan sangat merugikan. Ada kisah nyata, seorang bernama Lin Shao Gen meninggal dunia di China. Saudara, dan waktu dia meninggalkan istri dan 2 putra dan 2 putri. Serta warisan lebih dari 10 juta US dollar. Apa yang terjadi? Setelah pemakaman istrinya, Messerlin membagi warisan sama rata kepada semua keempat anaknya. Dengan berpikir kelak anak-anaknya akan merawatnya sampai hari tuanya. Anda tahu apa yang terjadi? Anak-anaknya yang sudah dewasa dan sudah pada menikah, begitu terima warisan, lalu akhirnya mamanya dibuang ke panti jompo. Dan mereka anak-anaknya tidak mau mengurus mamanya. 4 anaknya jarang menjenguk dia di panti jompo. Dan beberapa tahun kemudian, wanita ini bunuh diri karena depresi. Tetapi di tahun yang sama, ada keluarga lain suaminya meninggal. Dan meninggalkan 2 anak laki dan 2 anak perempuan. Dan sang suami meninggalkan warisan 10 juta US dollar lebih. Tapi sang istri yang ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka Messerliu menempatkan uang 10 juta itu dalam tabungan dan deposito. Hanya dengan bunga dari deposito ia bisa menjalani hidup dengan sangat baik dari warisan suaminya. Akhirnya Messerliu memilih hidup di panti jompo yang mewah. Dan mengatakan pada anak-anak dan cucu-cucunya, setiap kali kalian datang mengunjungi saya,
kalian akan mendapat $100 per orang. Menemaniku ke restoran untuk makan, saya akan membayari kalian. Dan siapa yang ada di sampingku pada saat aku meninggal, akan mendapat setengah daripada warisan yang saya tinggalkan. Dan dengan cara itu, Mr. Liu bertahun-tahun, Mrs. Liu, dia telah tinggal dengan biaya sendiri di panti jompo yang mewah. Anak-anak laki-laki dan perempuannya, serta cucu-cucunya hampir setiap liburan mengunjungi dia. Diajak makan gratis, satu orang mengunjungi $100. Dan dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia sampai akhir hidupnya. Pertanyaannya, yang salah siapa? Semua termenung. Saudara, kalau kita matang, percaya, kita bisa menghindari dari semua persoalan-persoalan yang tidak seharusnya ada. Dan bahkan kita akan di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya apa? Tinggalkan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Dan teruslah hidup dalam kedewasaan. Kenapa? Karena ketidakdewasaan akan sangat-sangat berbahaya. Menghasilkan tindakan-tindakan bodoh. Dan juga sangat merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga kepentingan kerajaan Tuhan. Bahkan harus bayar harga mahal. Siapa di sini yang berkata, saya mau dewasa? Angkat tangan saudara. Ayo yang mau dewasa berdiri bersama-sama. Apa tanda kedewasaan? Ada 5 hal kita belajar dari Musa. Yang pertama, matang secara rohani. Yang kedua, matang secara emosi. Yang ketiga, matang dalam cara berpikir. Yang keempat, matang menjalankan tanggung jawab. Dan yang kelima, matang dalam sikap dan perkataan kita. Hari ini, pilihlah Tuhan. Ampuni kekanak-kanakanku selama ini. Aku mau jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi anak, jadi pekerja, jadi bos, jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, jadi jemaat. Dan siapapun kami mau jadi dewasa yang setuju. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita.